Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai bagaimana doa yang baik. Yang kita bicarakan di sini bukan sikap, tetapi isi atau kalimat dari doa kita. Maksudnya bagaimana kita harus berucap atau mengucapkan kata-kata di dalam doa. Dan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam berdoa. Mungkin dalam hati kita akan bertanya, kok berdoa aja banyak aturannya? Aturan itu bukan dari saya Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih, tetapi Tuhan yang telah mengatur, yaitu yang tertulis di dalam Alkitab. Maksudnya adalah supaya di dalam berdoa kita dituntun bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik dan yang berkenan di hadapannya. Terutama jika kita berdoa itu mengandung unsur permohonan dan ingin dikabulkan oleh Tuhan. Ada 20 hambatan yang tertulis di dalam Alkitab yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh agar doa kita itu bisa dikabulkan. Namun hari ini kita akan belajar satu saja. Banyak orang mengira bahwa dengan berdoa yang panjang, dengan rangkaian kata-kata yang indah, itulah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga banyak orang yang berdoa dengan pendek merasa bahwa doa mereka jelek dan tidak akan didengar, apalagi dikabulkan oleh Tuhan. Justru doa yang singkat, padat, dan jelas itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena biasa doa yang singkat itu keluar dari hati yang paling dalam dan yang paling kita butuhkan. Pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Karena tidak usah memikirkan atau menghafal kalimat-kalimat yang indah. Yang akhirnya kita hanya berfokus pada perkataan tersebut, bukan kepada Tuhan. Kita akan melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang bagaimana doa yang benar. Yang pertama yaitu jangan bertele-tele. Hal ini dapat kita baca di dalam kitab Matius 6 ayat 7 yang berbunyi, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi Alkitab atau firman Tuhan sudah menjelaskan dengan gamblang dan tidak usah ditafsirkan macam-macam lagi. Bahwa di dalam berdoa kita jangan bertele-tele. Apa artinya? Yang pertama adalah artinya mengulang-ulangnya dan berdoa dengan kalimat yang tidak bermanfaat. Sehingga Tuhan merasa seperti ia tidak berkuasa. Doa yang mengulang-ulang membuat Tuhan seperti tuli atau tidak mendengar. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang maha segala-galanya. Tuhan kita sangat berkuasa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bahkan dikatakan dia yang maha tahu. Artinya semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izinnya. Bahkan Tuhan juga katakan sehelai rambut jatuh pun Tuhan juga tahu. Jadi Tuhan jangan dianggap seperti manusia yang harus menerus diberitahu baru mengetahuinya. Sebaliknya tanpa kita berkata pun sebenarnya Tuhan sudah tahu. Yang kedua adalah memaksa doa kita agar secara tidak langsung maksud saya untuk dikabulkan Tuhan. Seringkali kita berdoa dengan kita panjatkan doa kita dengan mendesak Tuhan. Karena kebutuhan kita yang mendesak. Atau hanya karena ingin memuaskan keinginan kita saja. Tetapi semua berdalih demi Tuhan. Seringkali kita memaksa kehendak Tuhan dari sudut pandang kita. Kita terus berseru berteriak kepada Tuhan untuk menyembuhkan penyakit kita. Dengan alasan kita tidak bisa beribadah, melayani Tuhan. Memohon dengan tulus tentu tidak menjadi masalah.
Artinya kita tidak perlu mengatakan sesuatu dengan mengatakan sesuatu sebagai balasan untuk Tuhan. Misalnya, Tuhan, hamba-Mu memerlukan berkat untuk suatu keperluan. Kalau Tuhan berkati hamba-Mu, maka hamba-Mu akan lebih rajin lagi untuk beribadah atau melayani Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau tahu hamba sudah berpuluh-puluh tahun melayani Engkau dan tidak pernah hamba-Mu absen dari pelayanan. Inilah contoh doa yang secara tidak langsung memaksa kehendak Tuhan. Dan yang ketiga yaitu doa yang dipakai sebagai balasan untuk menekan Tuhan. Dengan mengingatkan Tuhan bahwa kita telah banyak melakukan perbuatan baik. Misalnya memberikan sumbangan untuk kegiatan gereja, menolong orang-orang miskin, menolong di berbagai adanya bencana misalnya. Jadi doanya, tolong Tuhan kabulkanlah doa hamba-Mu saat ini Tuhan. Karena hamba-Mu benar-benar membutuhkannya. Kalau Tuhan tidak mengabulkannya, maka hamba-Mu tidak akan menyumbang lagi segala aktivitas gereja. Tidak akan lagi menderma pada apapun dan untuk kegiatan apapun. Bukan itu saja saudara Bapak dan Ibu yang terkasih. Ada beberapa orang yang justru mengatakan bahwa mereka berusaha menggedor-gedor pintu surga. Dengan maksud supaya doanya dikabulkan. Yang keempat, terlalu detail doa kita. Artinya Tuhan diberitahu oleh kita apa yang harus Tuhan lakukan, dengan kata lain kita mendikte Tuhan tentang apa yang harus Tuhan kerjakan. Misalnya di dalam doa kita selalu banyak sekali memuat kata berkatilah Tuhan, berkati ini Tuhan, berkati itu Tuhan, berkati, atau sembuhkanlah Tuhan si A, sembuhkanlah si B, sembuhkanlah si C. Sehingga Tuhan merasa seperti seorang hamba yang harus melakukan perintah rajanya. Padahal sesungguhnya kitalah hamba yang hina di hadapannya. Seharusnya kita perhatikan doa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bukankah Tuhan kita adalah sempurna? Berarti segala sesuatu yang diajarkan juga sempurna. Namun jika kita ingin merasa berdoa dengan memakai kata-kata kita sendiri, mungkin sangat baik jika kita perhatikan susunan isi dari doa Bapa kami dan waktu yang diperlukan untuk berdoa. Jangan kita tabrak semuanya seakan-akan doa kita yang paling hebat. Dan doa yang diajarkan dari doa yang diajarkan oleh Yesus. Minimal waktu yang kita perlukan untuk berdoa. Kalau doa Bapa kami itu hanya memerlukan kurang lebih 1 menit saja, maka doa kita yang jauh dari sempurna itu pun harus disesuaikan. Artinya kita berdoa juga sekitar atau berpatokan 1 menit juga cukup. Jangan sampai doa kita melebihi waktu yang dibutuhkan untuk berdoa kepada Bapa kami. 3 menit, bahkan sampai 5 menit. Yang terpenting hati kita tertuju kepada. Di dalam perjanjian lama, Allah juga mengajarkan kepada kita bagaimana perkataan atau isi doa yang baik. Dapat kita baca di Bilangan 6:23-27. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi dikatakan Harun sebagai kepala imam yang diajarkan bagaimana cara berdoa yang baik bagi bangsa Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Dan di dalam semuanya itu harus diletakkan nama Tuhan sebelum diikuti kata memberkati atau menyinari atau menghadapkan wajahnya. Dengan memakai awalan artinya Tuhanlah yang aktif melakukan semuanya itu, bukan karena disuruh oleh manusia. Tuhan yang aktif artinya Tuhan sendiri yang mau melaksanakan isi doa tersebut. Dan kata berkat yang diajarkan hanya satu kali saja. Lalu ada kata lain-lainnya seperti melindungi, menghadapkan, dan memberi yang mengandung arti lain daripada kata berkat. Sebab kita hidup tidak hanya bergantung pada kata berkat saja. Bagaimana kalau kita banyak diberkati, namun kita tidak dilindungi? Hidup kita tidak dikuduskan. Hidup kita tidak mendapat penyertaan dari Tuhan. Jadi kalau kita masih terus memaksa Tuhan dengan kata berkatilah, 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 atau sembuhkanlah, 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 maka itu artinya kita hanya bergantung pada kedua faktor tersebut. Bukankah Yesus mengatakan hidup kita bukan hanya tergantung pada roti saja? Kalau doa kita masih penuh dengan kata-kata Tuhan memberkati, artinya kalau kita masih penuh dengan kata berkatilah Tuhan, artinya kita yang menyediakan berkat. Dan Tuhan seakan-akan hanya menumpangkan tangannya di atas berkat tersebut. Sama halnya ketika kita berdoa pada waktu makan. Ketika kita ingin makan, maka semua makanan yang hendak kita makan sudah tersedia di atas meja. Maka kita akan berkata atau berdoa, berkatilah makanan ini Tuhan. Jadi makanan berkat itu sudah tersedia. Tuhan yang kita tinggal suruh berdoa untuk memberkati makanan kita. Berdoa yang baik dapat juga kita lihat contoh dalam doa yang diajarkan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Dari 4 ayat yang hanya 1 ayat saja yang berisi permohonan berkat. Itu pun untuk hari ini. Artinya kita harus memohon sesuai dengan apa yang kita butuhkan hari ini. Karena hari esok Tuhan akan menyediakannya lagi. Sama seperti mana yang Tuhan sediakan di setiap hari bagi bangsa Israel di padang gurun. Namun untuk membicarakan doa Bapa Kami secara lengkap, itu perlu dibuatkan satu renungan tersendiri. Kembali lagi kepada ayat tersebut di atas. Dalam ayat tersebut dikatakan Tuhan memberkati engkau. Artinya Tuhan akan bertanggung jawab atas semua kebutuhan engkau. Artinya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi tidak usah terlalu ngotot meminta berkat kepada Tuhan. Dan juga Tuhan akan memberikan perlindungan terhadap kita. Artinya di setiap langkah kita, Tuhan akan menjaga dan menjadi perisai kita terhadap segala macam-macam hal yang mengancam kehidupan kita. Kemudian Tuhan juga akan menyinari engkau dengan wajahnya. Artinya Tuhan akan menjaga dan membantu supaya kehidupan kita terus berada di jalan Tuhan. Tuhan akan menjaga dan membantu supaya hidup kita kudus di hadapannya. Sama seperti Musa yang baru keluar dari kemah Allah. Ketika baru saja bertemu dengan Allah, wajahnya bersinar. Tuhan akan memberikan kasih karunia, artinya Tuhan juga tahu kemampuan kita yang terbatas. Sehingga Dia akan memberikan sesuatu yang sebenarnya belum layak kita terima. Tuhan menghadapkan wajahnya. Artinya Tuhan memberikan perhatian yang besar terhadap semua apa yang kita lakukan. Dia akan menegur kita jika kita berdosa atau kita jatuh ke dalam pencobaan. Dan mengarahkan kehidupan kita kepada jalan-jalannya. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Artinya kehidupan kita akan penuh dengan kedamaian. Dijauhi dari segala macam perselisihan atau konflik di antara kita. Apa gunanya kita hidup dengan bergelimpangan harta, tetapi tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita? Jika ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita,
kita merasa aman dan damai. Justru ini yang terpenting. Yang paling penting adalah untuk meletakkan nama Tuhan di atas bangsa Israel. Artinya kehidupan kita lah, kehidupan bangsa Israel lah yang dapat memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan berdoa terus sementara hidup kita itu jatuh terus ke dalam dosa. Maka kiranya doa kita tidak akan dikabulkan. Jadi tanpa kita meminta, Tuhan sudah tahu dan mengajarkan bagaimana doa yang baik dan mendapat perkenanannya. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita berdoa hanya untuk hal yang sangat penting saja. Jangan bertele-tele. Karena semua apa yang kau butuhkan, semua Tuhan sudah mengerti dan tahu. Jadi mulai stoplah berdoa dengan kata-kata berkati yang berulang-ulang atau sembuhkanlah berulang-ulang. Atau perkataan lain yang sejenisnya. Atau berdoa dengan banyak kata-kata atau kalimat seakan-akan Tuhan tidak mengetahui apa yang ingin kita doakan. Ingat, Tuhan mengatakan jangan doa bertele-tele sekali lagi. Seakan-akan kita tidak mengenal Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang maha segala-galanya. Jadi Tuhan kita itu tidak harus diberitahu melalui doa kita tentang apa yang harus diperbuatnya. Doa bertele-tele bisa berarti tidak mempercayai Tuhan. Karena kita menganggap Tuhan tidak tahu harus bagaimana melakukannya. Artinya sama dengan kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau ada agama lain yang berdoa terus-menerus, karena Allah yang mereka sembah adalah tidak berkuasa. Sehingga makna harus terus-menerus berusaha dengan keras, agar Allah mereka mendengarkan doa mereka. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah kebalikannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dialah pencipta alam semesta ini dan berserta segala isinya. Tidak ada yang mustahil di hadapannya. Apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi segala ganjalan dalam kehidupanmu, di mata Tuhan itu sangat kecil. Jika Tuhan berkehendak, pasti semuanya selesai. Lebih jauh lagi Tuhan mengatakan kalau kita merangkai kata-kata yang indah dan panjang, apakah doanya pasti dikabulkan? Sebaliknya Tuhan katakan bahwa doa yang demikian itu akan ditolaknya. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Ketika berdoa kita harus taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan kehendak kita sendiri. Bukan pula masa berdoa untuk kebaikan orang tidak boleh. Doa untuk kebaikan orang tentu saja amat boleh. Tetapi cara yang dipakai hendaklah harus dengan perkenanan Tuhan. Karena perbuatan itu Tuhan merasa direndahkan atau dilecehkan. Dan itu adalah suatu kenistaan bagi Tuhan. Cobalah Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, berdoa dengan panjang lebar. Pasti hati kita tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Kita harus berpikir untuk mencari atau merangkai kata-kata yang panjang. Bahwa itu indah untuk doa kita. Kita akan terus berusaha berpikir apalagi yang perlu kita doakan, siapa lagi yang perlu kita doakan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Sebaliknya, jika kita berdoa untuk sesuatu yang singkat, padat, dan jelas, itu pasti dapat keluar dari hati kita. Itulah perbedaan yang mendasar dalam setiap persekutuan dengan Tuhan. Entah apakah itu berdoa, bermuji Tuhan, membaca atau mendengarkan firman. Yang paling utama adalah pikiran dan hati kita tertuju pada Tuhan. Bukan pada rangkaian kata-kata yang ingin kita ucapkan. Jangankan Tuhan yang mendengar doa yang panjang lebar. Kita saja kalau ada yang berdoa begitu panjang dan lama, pasti kita akan bosan. Apalagi Tuhan yang maha segala-galanya. Kita akan melihat apa kata Ibrani 7 ayat 7. Memang tidak dapat disangkal
bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Sebagai tambahan, kita juga harus tahu bahwa yang boleh meminta atau mengatakan berkat sebenarnya adalah seorang raja atau pemimpin umat, yaitu imam atau seorang ayah kepada anak-anaknya yang harus mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Kita lihat dalam Perjanjian Lama, Tuhan hanya memperkenankan kepada bangsa Lewi untuk berdoa atau memimpin kegiatan-kegiatan di sekitar Bait Kemah. Bahkan seorang raja pun tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Hal tersebut dapat kita lihat ketika Raja Saul sedang menunggu Nabi Samuel untuk mengadakan korban bakaran. Raja Samuel tidak sabar menunggu kedatangan Nabi Samuel karena melihat pergerakan musuh yang begitu banyak dan sudah mendesak. Sehingga dia menyalakan api korban bakaran. Walaupun sebenarnya baik maksudnya, yaitu mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Namun karena cara atau prosedur yang dilanggarnya, maka Tuhan tidak berkenan. Padahal Saul adalah orang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Sebaliknya Salomo mendapat perkenanan dari Tuhan. Dia dapat memimpin doa setelah bait Allah yang dibangunnya. Salomo berdoa biarlah Tuhan mau bertahta di bait Allah yang dibangunnya. Allah juga biarlah mau mendengar doa-doa yang dipanjatkan di dalam bait Allah tersebut. Bahkan Salomo berdoa, apabila ada orang yang berdosa, namun ada satu atau banyak orang berdoa, maka Tuhan akan mendengarkannya. Demikian juga ketika Tuhan marah dan menurunkan tulangnya. Maka apabila ada satu atau sekelompok orang yang berdoa di dalam bait tersebut, maka Tuhan akan mengampuninya. Sedangkan seorang ayah boleh memimpin doa atau mengadakan doa berkat hanya untuk di dalam keluarganya saja. Karena itu dilambangkan sebagai kepala dari Kristus. Seorang ayah adalah kepala rumah tangga. Sama seperti yang dilakukan oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang mendoakan dan memberkati anak-anaknya dengan doa berkat. Ishak mendoakan Yakub dan Esau di akhir hidupnya. Kita masih ingat cerita Yakub yang menjadi seakan-akan Esau untuk memperoleh doa berkat dari Ishak, yang sebenarnya disediakan untuk Esau. Sehingga akhirnya Yakub harus melarikan diri ke rumah Laban. Demikian juga Yakub yang berdoa dan bernubuat untuk anak-anaknya. Untuk ke-12 anaknya yang akhirnya akan menjadi 12 kerajaan di Israel. Lalu bagaimana dengan gereja sekarang ini? Banyak gereja yang menyerahkan doa kepada jemaatnya tanpa mendidik bagaimana mereka harus berdoa. Sehingga mereka hanya berdoa mengikuti para pendoa sebelumnya atau mengikuti segala pikirannya. Kalau pada pendoa sebelumnya tidak melakukan hal yang benar, tentulah contoh itu akan ditiru oleh penggantinya. Untuk itu sebaiknya jemaat gereja juga mendidik, melatih dan menyeleksi para pendoa, terutama mereka yang berdoa syafaat. Tidak hanya secara keahlian saja mereka diajarkan, apalagi berdasarkan senioritas. Tetapi gereja juga harus melihat kehidupan mereka sehari-hari. Apakah hidup mereka kudus dan akhirnya doa yang berkenan di hadapan Allah. Jadi tidak hanya sekedar berdoa saja tanpa mempunyai makna yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin.